الله فقد افترى إثما عظيما. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum ya ikhwan wal akhwat? La'allakum bi khair, ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Az-Zakir rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang optimalisasi Ramadan. Pembahasan ini bukan berarti sang pembawa telah mengoptimalkan apa yang ada di bulan Ramadan, tapi hanya sebatas mengingatkan secara khusus kepada pemateri dan secara umum kepada jamaah sekalian. Ibadallah, hakikat dari ibadah yang kita lakukan, tujuan disyariatkannya ibadah adalah untuk mewujudkan takwa. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar engkau bertakwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 211. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Maka yakinlah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang berjalan dalam bingkai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang berjalan dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Dan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diisi dengan amalan-amalan saleh. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu
Istajibu lillahi wa lirusuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Ya, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru engkau kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada engkau. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Ya, Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nahl, ya, ayat 97, "Man 'amila salihan, ya, min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Ya, barang siapa, ya, yang mengerjakan amalan saleh. Barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, ya, baik laki-laki, ya, maupun wanita maupun perempuan, dalam keadaan mereka itu beriman, ya, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jemaah Masjid Az-Zaki rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kita telah berpisah, ya, kita telah berpisah, akan berpisah dengan 20 hari pertama di bulan Ramadan. Maka 10 hari terakhir yang insyaallah taala kita akan berjumpa dengannya, sebisa mungkin bagaimana kita dapat mengoptimalkannya, memaksimalkan waktu yang ada yang belum tentu di tahun-tahun yang akan datang, ya, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Tersisa di hadapan kita 10 hari terakhir di bulan ini, dan hari-harinya adalah hari-hari yang sangat terbatas. Hari-harinya adalah hari yang sangat cepat untuk pergi. Maka orang yang mendapatkan taufik, orang yang Allah berikan taufik di antara kita adalah orang-orang, ya, yang mengkoreksi apa yang telah dia lakukan di hari-hari yang telah lalu. Di 20 hari pertama bulan Ramadan, kalau dia dapati kebaikan, maka itu adalah karunia Allah. Pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah, mintalah kepadanya agar amalan-amalan tersebut diterima, minta pula istiqamah di sisa-sisa hari-hari yang akan kita lewati. Tambahkan kepadanya kebaikan, ya, tambahkan kepadanya kesungguhan, ya, karena hari-hari yang tersisa ini, hari-hari yang tersisa ini lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. 10 hari terakhir yang akan kita lewati insyaallah ta'ala lebih baik daripada 20 hari pertama bulan Ramadan yang telah berlalu. Dan kalau ternyata di hari-hari yang lalu dia mendapati dirinya malas-malasan, dia mendapati dirinya sedikit beramal saleh, meremehkan hari-hari tersebut, menyia-nyiakannya, maka segera sesali hari-hari tersebut. Segera sesali hari-hari tersebut. Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk hari-hari yang tersisa, karena besar harapan kita hari-hari yang tersisa ini menjadi pengganti untuk hari-hari yang telah berlalu. Saking besarnya keutamaan bulan Ramadan, saking istimewanya barokahnya bulan Ramadan, bahkan orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka berharap untuk dihidupkan kembali, ya, diberikan kesempatan untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Maka kita yang masih hidup, yang insyaallah ta'ala akan Allah pertemukan dengan 10 hari
terakhir bulan Ramadan, ya Allahumma amin, maksimalkan hari-hari yang ada. Kalau seandainya ada job-job tambahan, ada pekerjaan-pekerjaan tambahan, ya ada perdagangan yang sangat menggiurkan, ya bagaimana kita coba ya untuk apa? Lebih memilih ini. Ya, terkadang keuntungannya cukup menyilaukan Ustaz ya. Di akhir bulan Ramadan, apalagi ini mudik kan, ya waktu-waktu yang mungkin cocok untuk berdagang. Tapi demi Allah, ya nggak ada bandingannya sama sekali jika dibandingkan dengan kesungguhan yang bisa kita lakukan, yang bahkan mayit ini memimpikannya untuk kembali dihidupkan, diberikan kesempatan di bulan Ramadan, ya maka kita benar-benar sungguh-sungguh jalan ini. Ketika mungkin antum ada kegiatan, mungkin bisa i'tikaf hanya malamnya saja. Ya. Dibuka oleh Ustaz Hasan mungkin mulai malam ini Ustaz. Dan kuotanya belum penuh, sedikit lagi penuh. Ya. Bisa ambil ya malamnya saja. Mungkin buka puasa mau bareng istri. Ya, baru ke depan. Di kita itu mulai salat tarawih jam berapa Ustaz? Sekitar jam 8 ya Ustaz ya. Mulai salat tarawih itu jam 8. Awal-awal kita salat tarawih 1 rakaat itu ya kita targetkan 1 bulan 30 juz selesai. Tapi apa? Jamaahnya rontok. Jamaahnya rontok 1 rakaat itu dapat 2 halaman, rontok jamaahnya. Ya karena baru selesai sekitar berapa? Jam setengah 10 mungkin ya. Setengah 10 baru selesai, mulai jam 8. Rontok jamaahnya. Ya, kita kan juga harus melihat jamaah. Ya akhirnya kita singkat lagi ya setengah halaman 1 rakaat. Tadinya 1 rakaat ya 2 halaman, sekarang setengah halaman. Begitu setengah halaman, alhamdulillah ramai lagi satu soft hampir penuh ya masjid. Padahal kita hidupkan lagi ya malam-malam di bulan Ramadan ini, di 10 hari malam ini yang akan masuk di malam ini, ya kita maksimalkan lagi dengan segala keterbatasan yang ada di masjid. Bisa juga di masjid-masjid yang mungkin dekat dengan antum. Tapi kelebihannya di sini mungkin apa? Jarang orang, nggak terlalu ramai, jadi mungkin insyaallah taala bisa lebih kondusif. Ibadallah jamaah kajian Masjid Az-Zaki rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya kita akan dihadapkan pada malam-malam yang merupakan malam terbaik. Malam-malam yang merupakan malam terbaik dalam 1 tahun. Bahkan bisa jadi hari terbaik ya dalam sepanjang usia yang kita jalani. Bisa jadi 10 hari ini merupakan hari terbaik ya umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Kepada usia kita, maka itulah malam-malam yang terdapat 1 malam yang paling mulia. Ya, waktunya terbatas, waktunya singkat. Malam itu penuh sesak dengan malaikat yang turun ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar di situ, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Ya. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbitnya fajar. 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun itu? 83 tahun. Usia manusia akhir-akhir ini berapa tahun kebanyakan? 60. Ya, bahkan adik anak sendiri ya, Zaki yang jadikan nama masjid ini, adik anak sendiri umurnya nggak sampai 17 tahun. Kelas 3 SMA. Ya, ada beberapa santri anak kelas 1 SMA. Ya, orang-orang di sekeliling kita bahkan masih muda-muda, bahkan ya teman-teman kita, ya anak-anaknya masih bayi, Allah kasih
umur yang tidak panjang. Kalau seandainya kita dapat satu saja, ya, malam Lailatul Qadar sepanjang hidup kita, yang dia lebih baik dari 83 tahun, ya, maka ini sesuatu hal yang tawaran sangat menggiurkan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yang Allah berikan kepada mereka umur-umur yang panjang. Ya, maka kita maksimalkan ini. Maka itulah malam yang paling besar keberkahannya dari semua malam yang ada dalam satu tahun. Nah, sesungguhnya di bulan Ramadan ini, ya, adalah bulan yang penuh dengan keberkahan sejak awal hingga akhirnya. Namun apa? Malam yang paling banyak keberkahannya adalah malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Dalam Quran surat Ad-Dukhan disebutkan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maka ini adalah satu malam yang kalau seseorang mengisinya dengan ibadah, kalau seseorang mengisinya dengan ibadah, itu setara dengan perbuatan mengisi seluruh Ramadan dengan ibadah. Sebagaimana dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, karena iman dan karena mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Dosa-dosa yang telah lalu akan terhapus. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sabdanya apa? Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu, ya, akan diampuni. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka bagi orang-orang, ya, maka bagi orang-orang yang mengisi malam ini dengan serius, ya, serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu sama dengan tekun beribadah selama 83 tahun. Ada yang mampu ibadah selama 83 tahun, tekun ibadah. Ada satu malam yang kita, satu malam saja kita serius, ya, maka setara dengan selama 83 tahun kita tekun, ya, melakukan ibadah, ya, sama dalam keutamaannya, ya, sama dalam pahalanya, ya, sama dalam kebaikannya. Maka oleh karena itu alangkah meruginya, alangkah ruginya orang-orang yang bermalas-malasan di malam tersebut. Malam ini hanya terdapat di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurimaha faqad hurima khaira kullah wa la yuhramu khairaha illa mahrumun." Sesungguhnya bulan ini, maksudnya adalah Ramadan, ya, telah datang kepada kalian. Padanya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang darinya, siapa saja yang terhalang darinya, ya, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan. Dan tidak ada yang terhalangi darinya kecuali orang-orang yang memang dia terhalangi dalam kebaikan. Maka malam termulia ini
berada di bagian akhir dari bulan ini berdasarkan kabar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal tamisuha fil ashril awakhiri wa tamisuha fi kulli witrin." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Carilah pada malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Masjid Az-Zakir rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kita memohon kepada Allah, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan mengisinya, ya, dengan ketaatan. Memberkahi usia kita. Kita pun sangat ingin agar Allah memberikan kita kesempatan Ramadan yang berikutnya. Namun kita nggak tahu, kita nggak mengetahui apakah kita akan menemui kembali masa-masa seperti ini. Bisa jadi kita tidak menemukan kembali. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mewafatkan sehingga kita tidak menemukan Ramadan yang akan datang. Maka karena itu maksimalkan, optimalkan, ya, ibadah hari-hari ini agar kita bergembira, tawakal, ya, kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh di malam-malam ini mengikhlaskan amal, ya, memperbaiki niat, ya, beribadah kepada Allah dengan keimanan, ya, berharap pahala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, salah satu tips, ya, supaya malam itu kuat, ya, bisa dengan cara antum cukupkan tidur siang, ya, antum cukupkan tidur siang, ya, antum ganti istirahat antum di siang hari, ya, kemudian malam antum maksimalkan, ya. Bisa juga kalau antum mau, misalkan punya, kalau di Yaman, ya, biasanya Pak, di masjid-masjid itu banyak orang dirikan tenda-tenda, ya, dirikan tenda di dalam masjid. Mafi muskilah, nggak ada masalah, ya, situ sehingga dia bisa fokus. Kadang kalau ruangannya terlalu besar, ya, kita kan untuk fokus susah. Kadang ada yang lewat, ya, bisa pakai itu tenda-tenda didirikan sini, nggak ada masalah, boleh. Mungkin ajak istri apa segala macam, ya, bisa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa melakukan hal yang demikian, ya. Tidaklah seseorang itu terhalang dari satu kebaikan, melainkan sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Maka suaranya jelas, ya, bisa kedengaran. Maka sebisa mungkin, ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita tidak menghalangi kita dalam mendapatkan taufik, ya, dari Allah untuk dapat mempraktekannya, ya. Bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan memenuhkannya dengan sholat, bisa dengan zikir. Paling mudah, paling ringan dengan zikir, ya. Kadang kalau baca Quran mungkin ada sebagian yang sudah sepuh-sepuh, ya, untuk fokus gitu, mata sakit segala macam, ya, bisa diselingi dengan zikir, ya. Maka Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, ya, orang-orang yang mengaku pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun dosanya yang akan datang. Dialah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga.
Orang yang pertama kali dibukakan pintu surga. Dan beliau adalah penghuni surga Firdaus, surga yang paling tertinggi. Bersamaan dengan itu, beliau adalah orang-orang yang mencari Lailatul Qadar dan berharap mendapatkan kebaikannya. Beliau yang telah dijamin surga, mendapatkan surga yang paling tinggi, telah dijamin ya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang telah diampuni saja, mencari malam Lailatul Qadar. Bagaimana dengan kita yang bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan kesalahan, ya, sisa-sisa umur Allah kasih kesempatan kita dengan 1 hari, ya, di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk kita isi dengan optimalkan ibadah kita. Ya, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fi asril awakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh ya di 10 hari terakhir melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lain, dan ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Beliau juga menyatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya idza dakhala asru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah, muttafaqun alaih. Ya, Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya serta membangunkan keluarganya. Maka di 10 malam terakhir ya Nabi Muhammad SAW itu memutus hubungan dengan manusia demi mencari Lailatul Qadar. Ya, bahkan kalau antum mungkin ada beras di rumah, ya ada kira-kira lauk yang bisa dimakan, mungkin bisa fokuskan ya pagi, siang, sore harinya untuk mungkin libur sementara atau batasi jam kerjanya supaya lebih fit. Ya, toh di rumah masih ada beras, toh di rumah masih ada lauk pauk untuk dimakan misalkan. Toh ternyata di tabungan masih ada saldo mungkin 300.000, 500.000 yang kira-kira 10 hari ini cukup dengan makan yang sederhana katakan. Ya, atau bawa keluarganya diboyong ke masjid misalkan. Gak usah mikirin lauk lagi, gak usah mikirin masak lagi. Fokuskan untuk hal tersebut. Ya, maka ini bisa dijadikan jalan di 10 malam terakhir. Ya, Nabi Muhammad SAW memutus hubungan kepada manusia dengan mencari Lailatul Qadar. Maka diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah beriktikaf ya mulai dari 10 hari pertama Ramadan. Ya, i'tikafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asral wali min Ramadan ya wa i'takafna ma'ahu. Fa'atahu Jibril faqala innal ladzi tatlubu amamak fa'takafa ashra awsat fa'takafna ma'ahu fa'atahu Jibril faqala innal ladzi tatlubu amamak. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya khatiban sabihata isrina min Ramadan faqala man kana i'tikafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya falyarji fa inni uridu lailatul qadri wa inni nusituha wa innaha fi ashri awakhir fi witrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beriktikaf di 10 malam ya Ramadan, dan kami pun beriktikaf bersama beliau. Lalu Jibril mengatakan yang kau cari masih di depanmu afan. Jadi yang pertama itu 10 hari di sini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf 10 hari pertama bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan kami pun para sahabat ya itu beriktikaf bersama beliau. Maka lalu Jibril mengatakan apa? Yang kau cari itu masih di depanmu. Sehingga Rasulullah SAW pun beriktikaf lagi di 10 hari pertengahan Ramadan. Ya. Dan kemudian para sahabat
ikut bersama beliau, beriktikaf kembali bersama beliau. Maka Jibril kembali mengatakan apa? Yang kau cari itu masih di depanmu. Kata Jibril. Lalu di pagi hari ke-20 Ramadan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan siapa yang beriktikaf bersama Nabi, ya pulanglah. Sesungguhnya aku diberitahu kapan persisnya Lailatul Qadar. Namun aku lupa, kata Nabi. Namun yang jelas, ya, ia berada di 10 hari terakhir dan di malam ganjil. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka ini semua Nabi lakukan, ya, demi mencari Lailatul Qadar. Ya, tentu kita lebih layak lagi untuk bersemangat, ya, mencarinya. Demi Allah, orang yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu benar-benar telah terhalangi daripada kebaikan. Karena itu ibadah Allah, ya, jamaah Masjid Az-Zaki rahimani wa rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah, ya, bersungguh-sungguhlah di malam tersebut, ya, dengan berbagai ibadah yang kita mampu. Siapa yang mampu beriktikaf, lakukan iktikaf. Ya, yang paling utama adalah seseorang berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir. Ya, siang dan malam. Kalau nggak bisa, maka siangnya saja. Atau malamnya saja. Atau minimal waktu-waktu yang dia mampu saja. Maka bersungguh-sungguhlah, hidupkanlah malam dengan sholat. Hidupkanlah malam dengan zikir. Hidupkanlah malam dengan doa. Ya, karena Lailatul Qadar adalah malam berdoa. Lailatul Qadar adalah malamnya berdoa. Kemudian bersedekahlah sekemampuan yang bisa antum lakukan. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah taala ini ada pembagian Al-Qur'an, ya. Udah di siapa ya, Ustaz? Ada pembagian Al-Qur'an, ya. Tolong nanti, ya, mungkin Mas Firza, Mas Fazza mungkin bisa salah satu ngitung jamaah yang ikhwan ada berapa. Kemudian akhwat tolong dihitung, ya, untuk apa namanya? Untuk santri ada berapa? Ya, jadi diprioritaskan untuk santri akhwat, kemudian jamaah akhwat diprioritaskan, ya, kemudian nanti baru santri ikhwan dan jamaah ikhwan, ya. Kemudian jangan lupa untuk siswa-siswa dan siswi-siswi santri SD, ya, SD sama kalau bisa cukup TK, ya. Mungkin tadi juga ada guru Al-Quran dari Ketanggungan tadi, Japriana, ya. Barangkali nanti masih ada berapa sisanya, mungkin bisa titipkan beliau. Butuhnya sekitar 10 mungkin katanya. Tapi nanti ada sisa berapa bisa dikasih maksimal 10 atau seadanya mungkin, ya akhwat, ya. Tolong siapa yang tanggung jawab di atas. Mungkin Ustazah Aisyah atau Ustazah Uni bisa koordinir di atas. Ya, atau mungkin santri akhwat boleh siapa yang pengabdian mungkin untuk dibagikan Al-Qur'annya. Kemudian Anda minta tolong untuk ada dokumentasi, ya. Mungkin kalau akhwat ini dokumentasi sama HP-nya Ustazah. Jangan khawatir ketika dokumentasi akhwat, maka foto mereka, wajah mereka akan diburengkan, jadi aman. Bahkan yang pakai cadar matanya akan diburengkan, jadi aman. Ya, tidak disebar secara ini, jadi privasinya dijaga. Untuk ikhwan mungkin nanti bisa sambil pegang Al-Quran, nanti bisa foto nanti di depan setelah pembagian. Ya, untuk santri, Anda tolong Mas Firza, Mas Fazza diduluin, ya, kemudian baru jamaah. Ya, jangan lupa santri SD dan TK. Ya, kita ada TK dan SD di sini. Kalau untuk TK jam 8 sampai dengan jam 10. Untuk SD, ya, jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Ya, untuk ijazah kita resmi, ya, pemerintah, bukan kejar paket, bukan penyetaraan, tapi kita nginduk. Ya, kebetulan masih ada hubungan saudara, ya, berarti istri anak yang kedua, ya, kan kakaknya nikah sama Imam Syafi'i. Jadi kita nanti ininya berafiliasinya untuk ijazah SD-nya, kutabnya resmi, ya, Imam Syafi'i, dan ini diakui pemerintah, bukan kejar paket, bukan PKBM. Ya, jadi memang SD resmi. Cuma kelebihannya adalah, ya, alhamdulillah di tahun pertama kita ketika kemarin lomba tahfidz, ya, Mas, di Imam Syafi'i. Alhamdulillah dengan sekolah-sekolah yang banyak,
ya dengan range umur kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, alhamdulillah anak-anak kelas 3 ya. Kelas 3 SD bisa mengalahkan yang di atasnya, alhamdulillah. Padahal di tahun pertama, mungkin ada bapaknya ini, putrinya beliau juara 1 ya, Ananda Hilyah ya, juara 1 ya. Putri Ana malah kalah juara 3. Ya kan? Juara 3 ya. Itu menandakan sebenarnya begini, ustadzahnya tidak tebang pilih antara anak dan santri yang lain, enggak. Bukan berarti gini, karena mungkin anak lebih didahulukan, lebih diseriuskan, enggak. Semua sama kita pandang. Seadil mungkin yang kita bisa lakukan, kita sama. Bahkan bisa fokus karena orangnya masih sedikit. Jadi untuk Al-Quran langsung dibimbing dengan ustadzah yang telah bersanad. Al-Qurannya udah bersanad, ya, sama Syekh dari Mesir, Syekh Solihah, ya, langsung bersanad Al-Qurannya bersambung kepada Rasulullah. Langsung Al-Qurannya dipegang oleh beliau. Dan untuk ilmu-ilmu umum kita ada kepala sekolahnya ada Ustadz Hasan, ya, beliau sedang S2 di Universitas Gunung Jati Cirebon ya Ustadz ya. Ya, beliau sedang S2. Jadi kita memang serius dan biayanya murah di sini. Tapi jangan dibandingkan dengan negeri. Negeri gratis. Kenapa ada biaya? Karena bukunya yang bagus kita pakai. Buku yang bagus, ya. Mungkin orang tuanya Ananda Hilyah ya, lihat bukunya kualitasnya beda sama negeri sama sekolah-sekolah yang ada di Brebes. Ya mungkin bisa tafadhol yang punya cucu, anak segala macam untuk dipondokkan di sini. SMP SMA juga kita masih buka. Ya, tapi khusus SMP SMA memang kita seriuskan untuk akhwat. Ya, kita seriuskan untuk akhwat. Ya, untuk SMP SMA. Ikhwan boleh, tapi nanti arahnya ke mereka pengkaderan guru Al-Quran. Ya, mereka yang kita rencanakan untuk jadi pengajar Al-Quran ikhwan rencana. Jadi rencana kalau ikhwan ya mungkin mondok di sini, kemudian nanti mereka kuliah, ya kuliah PGSD atau apa, ya tentunya dengan tetap dibimbing untuk menjadi pengajar profesional insyaallah taala. Ya mungkin gitu yang bisa Anda sampaikan. Ya afwan kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan datangnya dari Anda pribadi, dan kalau ada kebenaran ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.